Konveksi pada dinding datar dan silinder. Halo teman-teman, sebelum saya melanjutkan materi pada video ini, perkenalkan nama saya Valo Yosafat Menahampi. Saya mahasiswa Teknik Mesin di Universitas Negeri Manado. Nah, jadi pada materi ini kita akan membahas sedikit tentang konveksi. Jadi konveksi itu apa sih? Jadi konveksi itu adalah gabungan perpindahan panas secara konduksi dan perpindahan massa, atau bisa juga kita sebut panas yang dipindahkan secara konduksi dan konveksi secara simultan. Langsung saja kita masuk ke dalam soal perpindahan panas konveksi pada dinding datar. Di sini kita memiliki contoh kasus, yaitu hitunglah jumlah panas yang hilang melalui dinding ruang bakar ketel per meter persegi jika tebal dinding adalah delta sama dengan 250 mm, kemudian suhu gas TF1 sama dengan 600 derajat Celcius, dan ada juga suhu udara luar TF2 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, kemudian ada H1 sama dengan 20 kilokalori per meter persegi Joule kali derajat Celcius, dan ada juga H2 sama dengan 8 kilokalori per meter persegi kali Joule kali derajat Celcius. Dan ada juga konduktivitas termal dinding K sama dengan 0,7 kilokalori per meter Joule kali derajat Celcius. Dan ditanya adalah hitunglah pula suhu permukaan dinding. Nah teman-teman, jadi langkah awal yang harus kita lakukan, pertama kita mencari U-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki rumus U sama dengan 1 per H1 ditambah dengan delta per K. Kemudian kita tambah lagi dengan 1 per H2. Nah, jadi kita langsung masukkan saja angka-angkanya yang ada pada soal tadi. Ini kita jumlahkan. Jadi jika kita masukkan angka-angkanya, kita dapat 1 per 20 ditambah dengan 0,25 per 0,7 tambah 1 per 8. Nah ingat teman-teman, yang delta tadi atau tebal dinding tadi itu kan 250 mm. Karena kita menggunakan satuan meter, jadi kita harus mengubahnya menjadi 0,25 meter. Kemudian kita tambah 1 per 8. Jadi hasil dari 1 per 20 tambah 0,25 per 0,7 tambah 1 per 8, hasilnya adalah 0,535. Kemudian kita bagi lagi 1 per 0,535, dan dia mendapat hasil 1,87 kilokalori per meter persegi kali Joule kali derajat Celcius. Nah setelah kita dapat U, kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, jadi rumusnya adalah Q sama dengan U dalam tanda kurung TF1 dikurang TF2. Nah jadi kita lakukan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung ya. Nah, U kan tadi kita dapat 1,87 dan TF1 di soal tadi adalah 600 derajat Celcius. Kemudian TF2 nya 30 derajat Celcius. Jadi jika kita jumlahkan semua itu, kita mendapat nilainya adalah 1065 kilokalori per meter persegi Joule. Nah, pertanyaan berikutnya adalah suhu permukaan dinding. Nah, di sini kita memiliki rumus TW1 sama dengan TF1 dikurang Q kali 1 per H1. Nah, langsung saja kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapat. Yang pertama TF1 yang ada di soal cerita kita ketahui adalah nilainya adalah 600. Kemudian kita kurangi dengan Q yang kita dapat tadi yang nilainya adalah 1065. Dan kita kalikan dengan 1 per 20. Nah, dan hasilnya adalah 546 derajat Celcius. Nah, kemudian kita cari TW2 nya. Nah, di sini rumusnya adalah TF2 ditambah dengan Q kali 1 per H2. Ingat teman-teman, perkalian lebih dahulu kan ya. Nah, jadi TF2 nya adalah 30 ditambah Q 1065, kemudian kita kalikan dengan 1 per 8, dan hasilnya adalah 163 derajat Celcius. Nah, jadi suhu pada permukaan dinding 1 adalah
546 derajat Celcius dan pada dinding 2 adalah 163 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi perpindahan panas pada dinding silinder. Nah, pada layar sudah ada gambar teman-teman. Di situ ada keterangan atau simbol-simbol yang harus kita ketahui. Yang pertama ada panjang atau bisa disebut L. Kemudian ada diameter 1, karena ini teman-teman silindernya cuma setengah, jadi kita menggunakan jari-jari 1 atau bisa disebut R1. Begitu juga dengan diameter kedua, yaitu kita pakai jari-jari 2 atau R2. Kemudian ada konduktivitas termal atau simbolnya adalah K. Nah, K-nya ada di dalam dinding pipa silinder ya. Nah, seperti di gambar. Kemudian ada fluida panas mengalir di dalam pipa pada suhu atau bisa kita sebut dengan TF1. Nah, kemudian ada juga fluida dingin di luar pipa pada suhu atau simbolnya bisa disebut dengan TF2. Kemudian ada juga suhu permukaan dinding dalam atau bisa kita sebut TW1, dan ada juga di bagian luar yang bisa kita sebut TW2. Kemudian ada juga koefisien perpindahan panas fluida panas atau simbolnya adalah H1. Nah, kemudian ada juga koefisien perpindahan panas fluida dingin yang simbolnya adalah H2. Oke, mungkin keterangannya teman-teman bisa lihat ya, ada pada gambar. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara menghitung konveksi pada dinding silinder. Nah, ini adalah rumusnya, dimana Q per L atau dimana laju perpindahan panas yang mengalir setiap panjang atau meter bisa kita sebut dengan QL. Nah, cara mencarinya adalah H1 kali Pi diameter 1, kemudian kita kalikan TF1 kurang TW1. Nah, jadi di dalam kurungnya terlebih dahulu kan diselesaikan. Nah, sementara itu yang terjadi pada dinding atau di dalam dinding pipa, di situ terjadi QL sama dengan 2PK kali TW1 kurang TW2. Kemudian kita bagi ln D2 per D1. Kemudian yang terjadi pada QL yang bagian luar yang saya sudah beri tanda, di situ terjadi H2 kali Pi kali diameter 2 kali TW2 dikurang TF2. Dari 3 persamaan ini kita bisa mengetahui suhu setiap permukaannya. Caranya adalah kita keluarkan saja TF1 kurang TW1 nya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi TF1 kurang TW1 sama dengan Q1 per Pi kali 1 per H1 kali diameter 1. Nah, kemudian yang kedua kita keluarkan TW1 kurang TW2 nya, jadi TW1 kurang TW2 sama dengan KL per Pi kali 1 per 2K kali ln D2 per D1. Nah, jadi cuman dikeluarkan ya. Nah, jadi yang ketiga juga sama, kita keluarkan TW2 kurang TF2 nya, jadi TW2 kurang TF2 sama dengan KL per Pi kali 1 per H2 kali diameter 2. Nah, dari 3 persamaan tadi kita bisa mencari beda atau selisih suhu keseluruhannya. Jadi selisih keseluruhannya adalah TF1 kurang TF2 sama dengan KL per Pi kali 1 per H1 kali diameter 1, kemudian tambah 1 per 2K
kemudian kali learn diameter 2 per diameter 1, kemudian kita tambah lagi dengan 1 per H2 kali diameter 2. Nah, dari sini kita bisa mencari atau mendapatkan perpindahan panas atau laju perpindahan panas secara menyeluruh. Nah, jadi kita ambil nilai Q-nya, jadi sama dengan QL per TF1 kurang TF2 per 1 per PH1 kali diameter 1 tambah 1 per 2 PK kali learn D2 per D1 tambah 1 per PH2 kali D2, atau bisa disingkat juga QL sama dengan UL kali P kali TF1 kurang TF2. Nah, jadi satuannya adalah kilokalori per meter Joule. Nah, jadi kita masuk ke dalam contoh soal konveksi pada dinding silinder. Jadi di sini sebuah pipa uap berdiameter 200 per 216 mm. Kemudian K1 adalah 40 kilokalori per meter Joule kali derajat Celcius. Ditutupi dengan sebuah lapisan insulasi setebal 120 mm dan dengan konduktivitas termal K2 sama dengan 0,1 kilokalori per meter Joule derajat Celcius, dan suhu uap TF1 sama dengan 300 derajat Celcius, dan suhu udara luar TF2 sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian koefisien perpindahan panas H1 dan H2 masing-masing. H1-nya adalah 100 kilokalori per meter persegi kali Joule kali derajat Celcius, dan H2-nya adalah 8,5 kilokalori per meter persegi kali Joule kali derajat Celcius. Dan ditanya adalah hitunglah UL-nya, QL-nya, dan TW2-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Teman-teman, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mencari UL-nya terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita masukkan angka-angka yang sudah ada pada soal cerita tadi. Maka jika kita masukkan angka-angkanya, jadi UL sama dengan 1 bahagi 1 per 100 kali 0,2. Nah, kan teman-teman tadi diameternya adalah 200 mm. Karena kita menggunakan satuan meter, jadi kita ubah jadi 0,2 meter. Kemudian kita tambahkan 1 per 2 kali 40 learn 216 per 200. Kemudian kita tambah lapisan pipa tadi, yaitu 1 per 2 kali 0,1 learn 456 per 216. Kemudian kita tambahkan 1 per 8,5 kali 0,456. Nah, teman-teman, ketika semua itu telah kita jumlahkan, kita mendapatkan nilai UL-nya, yaitu adalah 0,248 kilokalori per meter Joule kali derajat Celcius. Nah, setelah kita mendapat nilai UL-nya, kita sudah bisa mencari nilai QL-nya. Jadi rumus QL adalah UL kali P kali TF1 kurang TF2. Nah, masukkan saja angka-angkanya, maka QL sama dengan 0,248 kali P, kita ambil 3,14 ya. Kemudian kita kalikan 300 kurang 25, dan hasilnya adalah 214 kilokalori per meter Joule. Nah, kemudian langkah terakhir kita disuruh mencari TW2-nya. Jadi kita gunakan persamaan pada perbedaan suhu lokal yang terakhir ya, yang tadi kita sudah pelajari. Jadi TW2 sama dengan TF2 tambah QL per P
kali 1/H2 kali diameter 2. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu TF2 adalah 25. Kemudian kita tambahkan Q1 tadi, kita sudah dapat 214 per pi atau 31,4. Nah, kemudian kita kalikan dengan 1/H2 nya adalah 8,5, dan diameter 2 nya yang kita sudah ubah ke meter menjadi 0,456, dan hasilnya dari seluruh penjumlahan tadi adalah 45,5 derajat Celcius. Nah teman-teman, mungkin hanya ini video materi perpindahan konveksi pada dinding datar dan dinding silinder. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.